DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi Jember melancarkan aksi damai dengan berkeliling di Jember Rabu 1 Maret 2023 untuk menolak upah murah. Melalui aksi tersebut mereka menuntut upah sesuai dengan UMK atau upah minimum kabupaten yang baru. Puluhan massa aksi berkeliling mulai dari kantor Direksi Perumda Perkebunan Kayangan Jember, Pendopo Wahya Wibawagraha hingga gedung DPRD Jember. Dalam aksi itu, para buruh menyanyikan lagu nasional, Mars Sarbu Musi, bahkan melantunkan sholawat. Ketua DPC Sarbu Musi Jember, Umar Faruk, menyatakan pihaknya mencoba mengakomodir anggotanya yang bekerja sebagai buruh kebun, terutama di Kali Merawan dan Sumber Wadung. Menurut Umar, selama ini buruh tersebut menerima upah di bawah UMK. Umar menyebutkan berdasar info yang dia terima, Februari lalu masih ada pekerja sadap tempel menerima upah perharinya sebesar Rp32.000. Selain itu, menurut Umar, istilah yang dipakai di perkebunan tidak sesuai dengan istilah perundang-undangan. Di perundang-undangan, istilah yang digunakan diantaranya ialah pekerja waktu tertentu atau PKWT dan pekerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Sedangkan di kebun itu ada istilah pekerja harian tetap atau PHT, pekerja harian lepas atau PHL, pekerja sadap tempel atau PST, dan lainnya. Sedangkan upah yang diterima berkisar dari Rp32.000 per harinya. Karena itu, Umar mengungkapkan pihaknya menginginkan upah buruh tersebut disesuaikan dengan UMK Jember yang ditetapkan pada 7 Desember 2022 dan berlaku sejak 1 Januari 2023, yaitu sebesar Rp2.555.662. Pada siang hari ini, Rabu 1 Maret 2023, kami dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarmusi Jember mengakomodir kepentingan anggota kami yang ada di buruh kebun, ya, terutama di Kali Merawan dan Sumber Wadung, tentang upah yang selama ini dan cukup lama yang mereka terima ini jauh dari UMK. Yang kami terima laporan resminya dari sahabat-sahabat terakhir di bulan Februari kemarin itu masih ada pekerja sadap tempel, ya, yang mereka menganggapnya ini pekerja borongan, menerima perharinya masih Rp32.000. Karena istilah di kebun itu tidak sesuai di undang-undang. Di undang-undang itu hanya ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dan PKWTT, ya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan di kebun ini ada istilah itu tadi, ada PHT, pekerja harian tetap, pekerja harian lepas, ada pekerja sadap tempel, ada tiwil, apapun lah istilah itu terlalu banyak. Dan ini juga gajinya mengikuti. Seperti tadi yang saya sebutkan, sadap tempel itu menerima Rp32.000 per hari, yang PHL, ya, pekerja harian lepas itu Rp41.800, dan yang pekerja harian tetapnya Rp48.400. Tentunya kewajiban bagi kami selaku induk organisasi untuk menyuarakan kepada direksi kebun, terutama di kantor direksi tadi, dan saat ini kami di Pendopo Bupati, dengan harapan secepatnya bisa menyesuaikan upah yang sudah ditetapkan oleh Gubernur per tanggal 7 Desember 2002 berlaku per 1 Januari 2023 sebesar Rp2.555.662. Sementara itu, Bupati Jember Hendi Siswanto setelah menemui massa aksi mengatakan tuntutan tersebut dirasa normal, sebab menurutnya komoditas PDP berbentuk kopi saat COVID-19 kemarin harganya jatuh. Menurutnya, karena terdapat 1,3 ribu karyawan di perusahaan tersebut, tidak memungkinkan untuk menutupnya. Tidak mungkin pula untuk menjual aset perusahaan untuk memenuhi UMK. Untuk itu, Bupati Hendi mengajak bersama menjaga PDP. Menurutnya, PDP harus melakukan inovasi, tetapi perusahaan harus profit. Untuk menagih janji-janji waktu rakyat yang biasanya hanya janjinya saja yang manis, tapi fakta di lapangan mereka brengsek semuanya. Jember baru 2 tahun sekarang. Koordinasi terlebih dahulu, apa mau makan siang di sini, nasi bungkus yang disiapkan oleh sahabat-sahabat, atau langsung bergeser? Korlap. Harga kopi jatuh. Oke, kita istirahat di sini sebentar. Mohon kepada pemerintah daerah termasuk pihak polisian kami rehat sebentar untuk makan siang. Setelah itu akan bergeser ke perusahaan minus. Namun di sini ada kegiatan sosialnya, ada bisnis, ada sosial.
ada sosialnya di PDP ini. Di situ ada rakyat kami juga. Tentunya di sini nggak mungkin kami langsung bubarkan PDP. Kalau kita ngomong bisnis yang sebenarnya, tutup PDP, tutup ini. Tapi tidak apa. Tentunya di sini perlu kebersamaan semuanya. Tidak mungkin aset PDP dijual untuk bayarin sesuai dengan UMR ya. UMR dan mungkin itu harus sama-sama. Dan ini kami blow up di masyarakat. Masyarakat semua tahu tentang kondisi. Siapapun expert ahli siapapun dan rekrutmen terhadap direksi ini kami lakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Transparansi terbuka untuk siapapun juga. Tidak ada yang tutup-tutupi. Tentunya dari karyawannya yang ada di situ itu saling sama menjaga. Kelemahan-kelemahan PDP di mana posisinya? Bagaimana menjaga tanaman yang kita miliki, jangan sampai dicuri. Tidak mungkin PDP rekrutmen tenaga lagi, dari mana bayarnya? Tentunya dari karyawan yang ada, yang tinggal di sana, sama-sama menjaga itu. Di samping itu punya inovasi banyak di teman-teman PDP. Dari awal 70% gajinya itu dinaikkan 10%, begitu beliau jadi direksi naik 80% posisinya. Tapi masih di bawah jauh, masih di bawah UMR, jauh masih. Ya tentunya ini kami akan melakukan perbaikan bagaimana dengan permajaan kopi. Permajaan kopi perlu modal. Tidak serta-merta hari ini permajaan 1 bulan lagi panen, enggak. Nunggu 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, dan tentunya di sini PDP akan melakukan inovasi-inovasi kegiatan seperti apa menjadi penerima, penampung kopi-kopi rakyat yang lain supaya nanti dijual kembali, ada profit di situ. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember.